Kim Mingyu dari Seventeen. Bukan cuman bersihin bersih aku terus nada-nada Iya. namanya PDD ya. PDD bener. Kemarin aku nitip Mingyu ya di bagasi. Terus komunikasi sepenting apa sih komunikasi? Sepenting Podcast kelas sore. enjoy. Halo, selamat sore Greeners. Kembali lagi di podcast kelas sore episode 3. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Marsha, di sini akan menjadi host di podcast kelas sore episode ketiga. Nah, podcast ini tentunya bakal nemenin sore hari kalian biar makin asik dan gak gabut nih. Tapi hari ini aku gak sendirian teman-teman. Aku ditemenin oleh narasumber yang kece abis nih, amazing, wonderful, oh my god, cutting yang jadi panutan banyak orang. Wow, siapa tuh ya? Siapa ayo? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil Kim Mingyu dari Seventeen. Hai, 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 저는 민규입니다. Selamat sore Kim Mingyu. Kim Mingyu, bukan Kim Mingyu dong. Siapa dong Kang? Kenalan dulu nih. Siapa tahu Greeners pada belum kenal. Oke, kenalin, nama aku David. Di sini aku bisa dipanggil Dave juga. Aku dari PSI angkatan 22. Halo Kang David. Hai. Berarti angkatan di atas aku ya. Betul, beda satu tahun. Bener banget nih. Jadi bukan Kim Mingyu nih. Bukan dong, tapi kayak saudaraan. Saudaraan ya. Aku kira dari Korea gitu Kang, ke Jatinangor. Aduh, enggak sih, kayak enggak seniat itu ya untuk dari Korea ke Jatinangor. Oh, jadi menurut Akang podcast ini enggak dong, enggak. penting. Ini penting banget karena ini adalah di mana tempat kita untuk berbincang-bincang bersama Greeners nih. Bener banget. Podcast terhits pada tahun ini. Dan sepanjang tahun ngalahin siapa namanya PDD ya. PDD bener banget. Kita mau ngalahin Beyonce nih teman-teman. Terhits di tahun 2024. Betul. Dibuat oleh MSDM. Let's go. Kita di sini bakal ngobrol seru nih Kang. Boleh. Tapi Akang udah tahu belum tentang apa? Tentang hubungan aku sama dia. Aduh, itu Bukan. berat sih Kang. Nggak Bukan cukup di episode ini. Oh, nggak cukup. Karena emang sepanjang itu sih kisahnya. Secomplicated itu. Iya, betul. Aduh, jadi sedih. Tapi bukan itu Kang. Hari ini kita bakalan bahas tentang skill-skill yang bakal dibutuhin sama anak PSI nih Kang. Aduh, kalau soal skills kayaknya aku nggak punya skills apa-apa deh. Kayak kamu salah ngundang narasumber deh kayaknya. Kayaknya enggak deh. Akang terlalu rendah hati gitu. Aku jadi Merendah untuk merendah. iya, merendah untuk meroket. Oh, salah ya, salah. Iya. Tapi sebelum mulai, aku mau nanya kabar dulu nih Kang. Tadi kelupaan ya, kita keseruan sampai lupa Iya, nanya kabar. betul. Gimana nih Kang David, kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Oke, buat kabar aku alhamdulillah baik banget, tapi emang agak pusing ya karena emang banyak dikejar deadline sama tugas-tugas UTS nih. Iya ya Kang, sekarang pekan UTS. Aku juga Betul. sama sih Kang, banyak tugas UTS ya. Ya kan, ngerasain kan emang. Ngerasain. Kalau Apalagi semester 5 lebih berat. aduh, bawa semester nih. Aduh. Betul banget guys, jadi semester 5 emang agak hektik ya untuk tugas-tugasnya. Nah, tadi kan aku udah nanya kabar nih Kang. Tadi juga Akang udah nge-mention nih kalau misalnya di semester 5 ini Akang lagi hektik-hektiknya nih Kang. Betul banget. Tapi aku kepo juga nih Kang, mata kuliah di semester 5 itu kita belajar apa aja ya? Kalau buat mata kuliahnya kita ada 8 ya, jadi kita setiap hari itu ada 2 mata kuliah. Nah, tapi itu yang paling aku mention di semester 5 itu kita kan emang sekarang lagi mulai riset kualitatif kan. Jadi kita tuh udah bikin bab 1, 2, 3 buat proposal skripsi. Terus juga Udah mau mulai skripsi. betul ini. banget Kerasa tuh. banget Kerasa semester banget. tuanya. Jangan tua dong. Aduh, semester suhu. Suhu. Terus selain itu juga kita tuh ada mata kuliah analisis informasi bisnis. Jadi kan kita nggak cuma tentang perpustakaannya doang. Jadi kita kayak menganalisis informasi kayak gitu. Terus selain itu juga kita ada pengembangan dan perancangan web. Jadi kita tuh bikin coding atau HTML gitulah buat web perpustakaan kayak gitu sih. Waduh, ngerancang coding juga ternyata Betul ya Kang. banget Itu kira-kira tuh. buat apa sih codingnya? Kalau nggak salah denger ya, aku tuh pokoknya tugas akhirnya itu ada project untuk bikin web buat perpustakaan atau TBM kayak gitu. Jadi nanti di
project akhirnya itu bakal berkelompok sih. Di Jatinangor itu TBM dan Iya kampus betul di Jatinangor. Jadi kita kayak bikinin web gitu loh, HTML. Wow, berat juga ya, ternyata ada Berat. coding-codingan juga, ada Betul. bisnisnya juga. Betul banget. Berarti kalau bisnis itu nyambungnya ke infopreneur ya Kang nanti? Betul sih, tapi kalau buat infopreneur kan emang sebelumnya juga ada mata kuliahnya kan. Mata Oh, kuliah ada infopreneur. lagi. Ada lagi. Cuma mungkin kalau yang sekarang ini lebih ke kita menganalisis informasinya. Jadi kita ngambil data-data dari konsumen gitu, kayak konsumen tuh butuh apa aja sih, informasi apa aja sih gitu. Menganalisis informasi gitu betul. ya. Tapi itu Kang tadi kan aku udah nge-mention nih infopreneur, salah satu output dari lulusan kita yaitu PSI nih Kang. Betul banget Tapi infopreneur. selain infopreneur itu apa aja sih Kang output dari lulusan kita? Oke, kalau buat profil kelulusan kita tuh ada 3 ya. Yang pastinya itu ada pustakawan karena kan kita perpustakaan dan informasi. Terus yang kedua itu ada pengelola aset digital, dan terakhir tadi itu infopreneur. Bener banget. Boleh dijelasin gak sih Kang kayak itu tuh apa aja sih gitu? Kalau pustakawan ya udah pasti tahu lah ya, tapi bukan cuma jaga buku doang, tapi kita mengelola koleksi dan banyak deh pokoknya pekerjaan pustakawan tuh. Bener banget. Nggak cuma duduk diem di perpustakaan doang ya teman-teman. Bukan cuman bersihin Bersihin rak buku, terus rapihin nata-nata rak, buku iya, ya. Kita tuh bukan. banyak. Kita lebih dari itu. Lebih dari itu. Bahkan kita juga kan pustakawan ini kan juga harus melayani gitu kan, Bener pemustaka. banget, Jadi bener. butuhlah beberapa skill-skill gitu. Bener Terus banget. untuk pengelola aset digital kan juga karena kita udah bukan perpustakaan doang. Jadi kita tuh belajar tentang GLAM, itu ada galeri, library, arsip, dan museum. Jadi kita nggak fokus di perpustakaan aja, jadi kita mengelola aset digital kayak dari arsip, dari museum, koleksi-koleksi museum kayak gitu. Oke nih Kang, tadi berarti outputnya itu pengelola aset digital, infopreneur, dan pustakawan. Betul banget. Tapi selain itu juga aku dengar-dengar ada bisa jadi data analis, web development. Betul, dan jadi masih banyak itu lagi. dari mata kuliah terkait ya nanti ada. Bener banget. Tapi tadi aku ngedenger nih Akang itu nge-mention skill yang dibutuhkan buat Ini dia nih pembahasan output kita. itu. Ini Betul. dia inti pembahasan podcast kali ini. Inti bumi. Inti bumi sepanas hati Oke deh. Jadi skill apa sih yang dibutuhin buat mahasiswa Ilpus biar nanti di dunia kerja itu bisa maksimal gitu Kang kerjanya? Oke, kalau buat skills mungkin dari aku pribadi yang pertama itu hard skill kita tuh bisa mengelola koleksi. Pastinya ya Betul, Kang. betul. Selain mengelola juga itu memanajemen koleksi yang ada, data-data, informasi dan sebagainya. Terus juga kita tuh bisa menganalisis teman-teman karena itu Menganalisis apa tuh? Apakah menganalisis cewek? enggak dong, menganalisis informasi, data dan sebagainya karena kan kita bakal menyerahkan informasi itu tersebut ke pemustakaan. Jadi kayak informasi itu kan harus valid, harus benar kayak gitu. Harus kredibel. Iya, harus kredibel. Jangan kita kasih berita hoax kan. Terus selanjutnya itu mungkin soft skillnya ya. Karena kita di Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi. Kenapa sih Kang? Aku dengar-dengar komunikasi itu selalu diulang-ulang terus. Komunikasi sepenting apa sih komunikasi? Sepenting dunia. Sepenting dia. Sebenarnya komunikasi itu penting banget guys, karena kan kita sehari-hari berkomunikasi ya, dan juga karena kita ini lulusannya pustakawan juga kan, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik biar bisa melayani pemustaka gitu kan. Jadi kita memberikan pelayanan yang ramah kayak gitu. Bener banget. Biar kita bisa berkomunikasi sama rekan kerja, dosen, teman gitu Betul ya Kak. banget. Dari komunikasi itu kan juga bisa menjalin kerjasama. Nah ini selanjutnya adalah skill kerjasama. Sebelum lanjut, aku pengen kayak ceritakan kita juga di semester 5 tuh ada mata kuliah kerjasama lembaga informasi. Nah itu tuh sebenarnya seru sih, kita kayak observasi ke perpustakaan gitu-gitu. Perpustakaan mana tuh Kang? Kalau aku sih perpustakaan UIN Bandung ya. Jadi kita tuh di situ observasi wawancara tentang kerjasamanya dari perpustakaan UIN Bandung dengan eksternal. Nah eksternal itu aku namanya tuh Yayasan Nur Semesta. Dia tuh ngasih apa ya namanya benefit untuk perpustakaan itu, ngasih corner gitu, baca corner. Namanya itu Said Nursi Corner, dan koleksinya itu koleksi yang bukan main-main menurut aku, karena koleksinya itu langsung dari Turki, jadi berbahasa Arab. Itu full berbahasa Arab sih, makanya kayak UIN ya. Iya, dari UIN Arab. Bandung betul. Bener banget. Itu kalau kalian mau mengunjungi itu ada di perpustakaan UIN Bandung di lantai 2. Waduh, nice info nih, Mbak catet ya. Ya bisa tuh nanti Oke. kalian.
Nah, buat yang tadi ya skills itu kerjasama, karena menurut aku itu kerjasama penting banget, karena kita kan di perkuliahan juga ada, kalau tugas kan ada tugas kelompok kan, itu kan Bener banget. kita harus bisa bekerjasama dengan baik biar hasil itu maksimal hasil tugasnya. Jangan Terus sampai jadi beban kelompok, betul Please, banget guys, tuh. please, Itu jangan beban banget. kelompok yang harus dimusnahkan dari dunia. Dimusnahkan. Oke, terus Terus kalau dan selain perkuliahan ya kan, kita juga mungkin teman-teman di sini ada yang ikut kepanitiaan atau organisasi, itu kan juga penting banget kan buat skill kerjasama ini. Terus selanjutnya itu kalau dari aku mungkin manajemen waktu itu benar-benar penting banget, apalagi setuju sih, setuju. ya kan, setuju banget kan, kalau kita ikut kepanitiaan organisasi terus ada kuliah juga, itu kan benar-benar harus memanage waktu kan, itu benar-benar penting sih buat aku. Kalau nggak di manage nanti itu ya Kang, nggak Berantakan, teratur, iya, jadi berantakan. kayak kita tuh harus tentuin skala prioritas juga kan. Jadi Benar. ntar tiba-tiba organisasi jalan tapi kuliahnya malah enggak kan. Terbengkalai, Iya, terbengkalai kan, gimana tugas-tugas nggak dikerjain. Benar, jangan sampai melupakan tanggung jawab utama Betul ya Kang. banget. Jadi kita karena kita kan sebenarnya prioritasnya di sini kan kita kuliah ya. Jadi Kuliah. kalau bisa sih pentingin kuliah dulu lah. Benar, setuju sih. Betul. Oke, terus selanjutnya apa? Mungkin skills dari aku itu kreativitas, terus selain kreativitas juga kita itu bisa beradaptasi ya. Karena kan ya tahu sendirilah, kita harus beradaptasi karena banyak perubahan-perubahan gitu. Ada yang tiba-tiba informasi masuk terus kita kayak harus cepat-cepat gini kayak gitu. Harus cepet-cepet ngolahnya ya, Betul. ngolah informasi. Betul banget. Terus juga kayaknya itu aja sih kalau dari aku. Cukup Wow, berarti tadi itu kerjasama, komunikasi, terus mengelola koleksi gitu-gitu. koleksi, kreatif dan inovasi ya Kang. Betul, inovatif juga bisa. Tapi nih Kang, hot news nih teman-teman. Apa tuh? Aku denger Akang itu pernah ada pengalaman kerja Pengalaman kerja. di South Korea, teman-teman. Korea. Aduh, perlu dibahas ya di sini. Iya dong, kan kasih tahu ke teman-teman gimana sih pengalaman kerja di Korea itu, terus kayak skill apa yang Akang dapetin dari situ. Oke, kalau pengalaman itu sebenarnya itu benar-benar seru ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya pengen banget di sana lama-lama, nggak mau pulang ke Indonesia gitu. Ketemu Minggu gak Kang? Enggak, kebetulan nggak ketemu karena susah banget guys jalan Iya. ini. Padahal kemarin aku nitip Minggu ya di bagasi, tapi nggak dibawain. Ditangkap dong nanti saya sama bea cukai. Aduh. Mahal soalnya Minggu. Bener. Iya, jadi di sana tuh sebenarnya seru banget kan. Aku ketemu sama orang-orang Korea aslinya, jadi kayak langsung berkomunikasi gitu kan sama mereka. Jadi seru. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Korea. Tapi sebenarnya kalau bahasa Inggris itu aku kurang ngerti karena mereka pelafalannya kan agak pakai Iya. ini kan, pakai Hamburg. hamburgo. Berarti Akang dapat apa tuh dari pengalaman itu? Bisa apa gitu? Kalau pengalamannya, jadi aku lebih mengerti yang pastinya itu aplikasi terkait, terus juga yang tadi juga aku mention itu komunikasi. Aku bisa berkomunikasi dengan 3 orang, bahasa. iya, kayak 3 bahasa. kayak keren aja gitu kan. Iya, Terus keren banget. selain itu juga aku manajemen waktu, karena di sana tuh sebenarnya kerjanya lumayan lama, karena itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nanti habis itu istirahat sampai jam 3 sore. Wah, istirahatnya 3 3 jam. Ya, jam. tapi 3 jam itu kan aku kalau mau pulang ke apa ya istilahnya dom gitu, Iya. itu kan agak jauh ya. Hmm. Jadi aku mending di sekitar kantor gitu sih, kayak nyari-nyari jajanan, cemilan gitu. Jadi kayak habis itu balik lagi jam 3 sampai jam 8 malam. Baru jam 8 tuh baru pulang. Jam 8 malam. Betul. Jadi sampai di dom tuh paling kayak jam 9-an baru habis itu langsung, karena waktu itu juga ada tugas ini sih Tugas apa organisasi kan, jadi kayak Oh, iya. habis itu pulang organisasi lagi, kayak rapat lagi. Tapi itu perbedaan waktunya gimana? Nah, nih, Kak? itu sebenarnya yang jadi tantangan banget sih, karena kan kita kan harus menyesuaikan, aku nyesuaiin sama waktu di Indonesia kan, jadi itu Iya. beda 2 jam kan. Jadi di sini di Indonesia jam 8, sini kan udah jam 10. 10. Jadi kadang tuh kalau misalnya mereka minta jam 9 malam ya, jadi kan jam 11 sih. Jadi Iya. aku udah ngantuk banget, Udah udah capek, capek, udah mau ngantuk, pengen tidur tidur, gitu kan, besok bener-bener. bangun pagi lagi. Belum lagi nyiapin buat bekal dan segala macam gitu. Karena di sana kan makanan juga harus hati-hati kan. Oh, iya, Ya. harus cari yang halal ya Kang. Betul. Jadi kadang tuh aku masak sendiri aja sih. Wow, ternyata dari pengalaman kerja di Korea tuh Akang bisa ini ya Kang, dari segi komunikasi berbahasa, skill-skill gimana sih cara sama rekan kerjanya gitu ya Betul. Kang. Kayak berarti suasana kerjanya tuh bener-bener kerasa gitu ya. Kerasa banget sih, karena juga
Mungkin kepribadian orang atau emang dari orang Koreanya gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh mereka kalau disapa ya nggak disapa balik gitu loh. Jadi kayak mending yaudah saling diem aja. Mereka gitu. cuek banget ya? Bukan cuek sih, kayak yaudah ini urusan gua gitu loh. Kayak masing-masing aja, individualis kayak gitu. Oh, berarti akan kerjanya di sana sendiri atau misalnya ada teman-teman dari Indonesia lain? Kalau buat dari Indonesia sih nggak ada, cuma tuh kemarin ada dari Vietnam. Wah, berarti dapat koneksi baru ya Betul. Kang, orang Selain Vietnam. dari Korea, dari Vietnam juga ada. Terus juga kemarin tuh sempet kenal, cuma dia nggak lama sih. Dia tuh setelah itu dia selesai magangnya terus dia pulang itu dari Rusia. Wow, dari Iya, Rusia. jadi kayak bisa kenal beberapa orang gitu. Ih, Lumayan nambah followers. iya, nama followers. Keren banget Kang pengalamannya. Aku jadi pengen ke sana. Sun nanti. Sun ya, Sun. Oke deh teman-teman, karena tadi juga aku udah ngobrol-ngobrol sama Kang David. Seperti di episode kemarin nih sama Teh Runi, aku juga mau main games nih sama Akang. Games apa nih? Sweet. Bukan dong, Uno. sulit gajah. Sulit. Bukan. Kita main this or that. This Jadi or nanti that. aku kasih pilihan, nanti Akang jawab secara cepat. Oke. Oke, Oke, nanti siap, ready. belum. Belum. Nanti Belum. di akhir berikan alasannya ya. Oke. Aduh, Oke. takut deh. Tenang Kiminggu atau aja. Jeonwonu? Jeonwonu. Minggu dong. Aku Jeonwonu. Minggu. Oke. Pertanyaan pertama. Kerja di perpustakaan atau jadi konten kreator? Aduh. Cepat. Dua-duanya bisa gak? Enggak, harus satu. Sebenarnya aku pengen banget kerja di perpustakaan, tapi pengen jadi konten kreator juga sih. Berarti nanti bisa jadi kan kerja di perpustakaan tapi konten Di bagian kreator. konten kreator, iya bisa banget. Oke, aku pilih dua-duanya berarti. Oke deh. Terus pilih desain grafis atau belajar ngoding? Aduh. Kenapa coding itu disebut lagi ya? Iya, kita sebut terus. Lebih pilih desain grafis lah, kayak lebih bisa gitu Hmm, daripada coding. Atau kalau coding tuh aku udah keburu mau pecah iya palanya. bener banget guys, coding kayaknya pusing banget Pusing ya. Aku juga belum siap. Betul. Oke, next question. Buku fisik atau e-book? Buku fisik. Kenapa? Ih. Beda banget. Padahal gensit kan? Kalau ebook tuh aku sebenarnya nggak bisa baca buku, nggak bisa lihat HP lama-lama karena pusing. Jadi mendingan buku fisik sih. Jadi kayak bisa sambil ke perpustakaan juga kan. Jadi kayak Bener. tenang gitu suasana. Ada ini ya Kang, harum-harum dari kertasnya. Betul, itu tuh ada gila. Sumpah, srek, ada enak suaranya banget. srek. ASMR buku tuh keren banget sih. Iya, bener banget. Terus apa lagi ya? Dino atau Johan? Dino. Parah, yang lagi wamil gak dipilih, mentang-mentang Kan lagi wamil. mau lagi wamil, makanya nggak dipilih. Ntar kalau udah Iya. selesai baru kita pilih. Udah stop, maaf ya kita karat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih baik kerja di perusahaan atau kerja di komunitas? Karena aku udah ngerasain di perusahaan, kayak mending perusahaan sih. Jadi kayak jadi budak korporat ya teman-teman. Budak korporat. Karena lumayan gitu gajinya ya. Oh teman-teman. iya, gajinya ya. Terus Betul. lingkungannya juga lebih tertata Betul, gitu ya. jadi ya walaupun agak stres dikit tapi terjamin lah. Kalau komunitas kan emang lebih free kan, lebih Iya, kayak benar-benar. bebas. Gitu. Waktunya juga lebih bebas ya. Betul. Oke deh Kang David, itu dia This or That singkat Oke, udah hari nih? ini. Udah. Tapi sebelum itu aku ada tagline nih Kang. Tagline apa tuh? Literasi. Bukan. Literasi. Literasi. Ya. Bukan ya. Jadi sebelum menutup podcast kelas sore hari ini, aku ada tagline. Apa Kalau tuh? aku bilang podcast kelas sore, Akang jawab enjoy. Oke, enjoy. Oke. Enjoy, oke. Tapi harus semangat 45. Semangat 45. Enjoy. Itu kodam Enjoy. dong. Beda dong, beda. Oke deh. Lihat kamera ya, Kang. Oke. Oke. Podcast kelas sore. Enjoy. Dadah, sampai bertemu di episode selanjutnya See di you. podcast kelas sore. See you. Tomanayo. Bye.